Bagaimana cara bernegosiasi ala Rasulullah dan para sahabatnya dalam meredam permusuhan dengan orang-orang kafir, Ustaz? Baik, bismillah. Ini pertanyaan yang sangat indah ya. Untuk memenangkan kaum muslimin dari kehinaan ini, Rasulullah sudah menyarankan antarji'u ila dinikumul awal, kembali kepada agama yang pertama. Teman-teman Palestina ya, bisa jadi mereka dibalik serangan yang begitu bertubi-tubi kepada mereka, semestinya mereka mulai sadar bahwa mereka harus kembali kepada jalan Allah ya. Seperti ada seorang imam besar ya, Syekh siapa itu yang dari Palestina ya, Syekh siapa yang saya lihat di Facebook itu, yang beliau adalah imam besar di Masjid Al-Aqsa. Beliau selalu mengumandangkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita ikuti, karena apa? Dengan cara inilah mudah-mudahan dari lisan beliau dan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya akan sadar. Karena memang tidak semua orang masyarakat Palestina itu pahamnya ahlu sunnah. Ya. Tidak setiap orang Palestina itu pahamnya adalah ahlu sunnah. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan cara memenangkan agama ini adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena apa? Pertolongan Allah akan datang bersama mereka. Allah tidak akan pernah menolong orang-orang yang berbuat syirik. Allah tidak akan pernah menolong orang-orang yang berbuat munafik. Allah tidak akan menolong orang-orang yang berbuat fasik. Ya, jadi Allah tetap menolong orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mengembalikan ajaran agama ini kepada ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ya, jadi itu syarat pertama. Bagaimana negosiasi dengan orang-orang kafir? Negosiasi Rasulullah SAW itu indah ya. Jika bisa diharapkan perdamaian, maka melakukan perdamaian dibandingkan peperangan. Jika ternyata perdamaian itu mereka tidak inginkan dan mereka hanya menginginkan peperangan, maka peperangan itu dilakukan ya. Dan Rasulullah SAW selalu berkumandang, masuk Islam engkau akan selamat, tidak masuk Islam kami perangi, kan gitu. Jadi negosiasi Rasulullah dan para sahabatnya seperti itu. Dan para sahabat sebelum memerangi menerangkan dulu bahwa kamu berada pada kelompok yang salah, yang jika kamu gugur di medan perang nanti kamu akan masuk ke dalam neraka. Ini kasih sayang para sahabat menerangkan kepada musuh-musuhnya ketika hendak memerangi mereka ya. Tapi mereka menolak, maka ya memerangi. Maka ketika Yahudi mereka tidak mau menerima dakwah kita dan tidak mau menerima sapaan kita, maka cukuplah kita ambil pelajaran dari sini bahwa kita harus sama-sama saling bahu-membahu untuk minimal doa ya. Jangan kita meremehkan doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Bahkan Syekh Muhammad At-Tuwaijiri di dalam kitabnya beliau menerangkan, doa itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW menerangkan, dan ini diterangkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr ya. Beliau hafizahullah ta'ala menerangkan bahwa hadis Rasulullah SAW, orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang dia akan memperbanyak doa kepada Allah. Ya, orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang dia akan memperbanyak doa kepada Allah. Bahkan beliau melanjutkan perkataannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah dalam doa-doanya, Allah akan murka terhadap dirinya. Maka kita hari ini mendoakan kaum muslimin yang ada di Palestina. Dengan kekuatan doa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah segerakan pertolongan itu kepada mereka. Dan kalaupun mereka sampai detik ini belum mendapatkan pertolongan, yakinlah bahwa itu yang terbaik yang Allah berikan untuk mereka. Dan mereka sudah berada dalam keselamatan akhirat insya Allah, yaitu berupa surga. Keikhlasan mereka dengan apa yang ada dan saat ini mereka terima, mudah-mudahan inilah jalan pintu surga bagi mereka. Karena Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tillah
Mathalul ladzina min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal telah sampai pada kalian permisalan orang-orang sebelum kalian, yang ketika mereka hidup ingin mendapatkan surga, masathumul ba'sa wadh-dharra, mereka disentuh dulu dengan namanya keburukan-keburukan, sesuatu yang mudarat terhadap diri mereka. Bahkan digoncangkan hati-hati mereka sampai benar-benar mereka merasa sempit hidup di dunia, ya. Sampai kemudian mereka dan bersama Rasulnya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Jadi kita minta kepada Allah agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu dikuatkan iman dan takwanya, ditambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan mereka dalam surga. Dan anak-anak mereka pun mereka berkata, di tengah-tengah hati mereka dihantui dengan rasa takut dan hati mereka dihantui dengan kematian, mereka berkata bahwa kapanpun kita akan mati, dengan cara apapun kita akan mati, semuanya telah digariskan oleh Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mati dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebahagiaan yang paling puncak. Nah, oleh karenanya kata-kata ini disebutkan oleh mereka adalah bagian daripada iman mereka. Secara tidak langsung iman mereka telah menerima apa yang menjadi keputusan Allah untuk diri mereka. Dan mereka ridha, dan semoga Allah memberikan keridhaan itu kepada kita dan kepada mereka. Namun bukan berarti kita tinggal diam. Kita bahu-membahu untuk membantu mereka. Kalau ada Indomie kita yang dibuang, kalau ada telur kita yang dipecahkan, kalau ada beras kita yang dikoyak, sebelum bantuan makanan kemanusiaan itu datang sampai kepada saudara-saudara kita, minimalnya Allah akan mengoyak setiap jantung-jantung mereka, insya Allah. Nah, begitu. Allah Ta'ala.